قال سيدي الحبيب علي بن محمد بن طاهر الحداد. هذا الإنشاد بعد الإنشاد بقصيدة الإمام الحبيب عبد الله بن الحداد الله عنه: كلام الصالحين كطعام أهل الجنة وأتوا به متشابها لكن يختلف ذوقا وطعما. قال سيدنا الإمام حبيب علي بن محمد الحبشي الله عنه: ما شيء يسر قلب النبي مثل نشر العلم والعمل به والدعوة إلى الله. وكم يسافي فرح حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة كلها ما تعادل سره صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك من أحد أولاده ومن تعلق به من محبيه، لأن السيد خاصة أكرمه الله بخلعة حسنة نظيفة ما تستاهل أن يطرحها في غير محله، ولكن الهمم نائمة ما تنتبه إلا بعد تعب. ركدت الهمة وفترة العشقة وقلت الرغبة في الخير وعدم مبالاة بمطالعة سير أسلافنا والرجاجيل الكرام من سادتنا الباعلبي، وأهلنا كلهم صالحين وكلهم علماء عاملين. إذا طالعنا سيرته صلى الله عليه وسلم وجدنا أهلنا وأبانا على طريقته، خطوتهم القدم بالقدم ما تخلفوا عنها، طرح بنان ما تخلفوا عنها طرح بنان. قال سيدنا الإمام حبيب الله حداد قال سيدنا الحبيب عبد الرحمن المصطفى العدروس: عليم فاضل أبي ثم جدي هكذا نسبتي إلى المختار وأنا أرتجي كمثل أصولي ذاك أصل المنى من الغفار، إلى آخر ما قال الله عنه الله. Katakan Habib Ali bin Thahir al-Haddad, kalamnya solihin itu seperti makanan surga. Makanan surga itu dikatakan setiap orang makan buah surga, mereka akan mendapatkan serupa tapi tak sama rasanya. Wa utubihi mutasyabiha. Kalau kita makan apel yang sejenis, rasanya sama di dunia ini. Kalau harus jadi contoh. Begitu juga kalamus sholihin. Inti dengarkan kalamnya Habib Abdullah al-Haddad, inti dengarkan kalamnya yang lainnya. Terus demikian. Serupa. Nasihatnya serupa, tapi rasa tidak sama. Sehingga akan membuat manusia dari itu setiap saatnya lebih meningkat seleranya untuk mendengarkan kalamus sholihin. Kemudian Habib Ali Muhammad al-Habsyi beliau berkata, tidak ada yang mengembirakan hati Nabi seperti menebar ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, dan dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi itu memang diutus bu'ithtu mu'allima. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Jadi mubasyir jadi nabi. Wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan, jadi da'i ila Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin anna wa man tabi'ani. Jadi nabi itu doanya dakwah. Tugasnya dakwah, ngajar, menebar ilmu. Karena itu tidak ada yang lebih menggembirakan hati Nabi melebihi daripada mengajar ilmu, berdakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, berapa nilai memberikan hati Nabi? Kalau kita membahagiakan orang muslim aja, pahalanya gedenya setengah mati. Lebih afdal daripada sekian ibadah. Idkhalus surur fi qalbil muslim. Mengembalikan hati orang tua aja ibadahnya luar biasa. Wa kaif mengembalikan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena itu jangan sampai kita hanya ingin mengembalikan hati kita sendiri, mengembalikan orang lain, tapi membuat hati Nabi kecewa. Contoh nih. Mengadakan acara resepsi misalnya. Pingin bahagiakan anak, pingin bahagiakan istri, pingin bahagiakan orang hadir, panggil penyanyi. Campur laki sama perempuan misalnya. Pingin bahagiakan mereka, tapi membuat susah Nabi. Kita harus siap berkorban, jadi ustadz, jadi hafidhul Quran, jadi da'i ilallah. Cita-cita harus besar, saudara. Pernah Sayyidina Muhammad Al-Bagir menasihati Sayyidina Ja'far Shadiq. Dan ini penting untuk kita nasihatkan kepada anak kita. Beliau menyatakan, al-ilmu jamil, wabi wabika ajmal, wal jahlu qabih, wabi wabika akbah. Ilmu itu indah loh. Tapi kalau ilmu itu ada pada aku dan kamu sebagai keturunan Nabi, itu akan lebih indah. Bodoh itu jelek, nak. Kata Sayyidina Muhammad Bagir kepada putranya Sayyidina Ja'far Shadiq. Tapi kalau kebodohan itu pada orang seperti aku dan kamu, lebih jelek. Ini yang harus kita tekankan kepada anak-anak kita. Jadi supaya mereka menjadi orang yang bersemangat untuk mencari ilmu. Bukan bangga dengan kebodohan, tapi dia menjadi penerus ilmu daripada orang tua mereka. Seorang sayyid itu mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tadi itu orang yang suci, orang yang bersih. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathhira. Nisbah yang demikian ini yang disucikan oleh Allah, jangan kamu nodai dengan maksiat kamu. Jangan kamu kotori dengan akhlak-akhlak yang tidak benar. Akidah-akidah yang fasidah. Kira-kira menjadi anak jenderal tuntutannya apa sih? Bebas, mau jadi maling, mau jadi pecandu narkoba, pengedar narkoba? Ya enggak dong. Jaga kemuliaan orang tua kamu sebagai jenderal untuk kamu meneruskan bagaimana perjuangan orang tua kamu. Dan seterusnya. Antum jadi sayyid juga begitu. Dikasih nasab yang mulia itu bukan untuk kamu itu menjadi orang yang bebas, tapi menjadi orang yang meneruskan perjuangan orang-orang dahulu, salaf-salafnya yang dahulu. Begitu seharusnya. Masya Allah. Tapi begitulah. Kita ini ibarat orang yang tidur, yang tidak pernah bangun, saudara. Kata Abdul Haddad, an-naim yunabbah, al-naim yunabbah, wal-ghafil yudakkar, wa man lam yujdi fihi at-tadhkir wala tanbih fa huwa mayyit. Orang tidur itu bisa dibangunkan, orang yang lupa bisa diingatkan. Dibangunkan nggak bangun-bangun, diingatkan tetap nggak sadar-sadar, mayit. Hati juga begitu, bisa hidup bisa mati. Hati mati itu kalau dinasehati sadar. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hati kalau tidur bisa disemangati, bisa bangkit membara lagi semangatnya. Laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi wa narun law nafakhtaha adaat
walakin dha'a nafkhuka fir ramadi. Kalau kamu panggil orang yang hidup, pasti dia menyambut panggilan kamu. Ya fulan, labbaik, menyambut. Tapi kalau orang yang sudah mati yang dipanggil pakai sound system yang gede, tetap nggak bangun, tetap nggak akan menyambut. Ajakan Allah, ajakan Rasulullah, ajakan salafus soleh, kalau hati kamu masih hidup pasti akan sambut. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Tapi kalau sudah hati mayit nggak akan nyambut. Hayya 'alas shalah nggak akan disambut. Ada majlisil khair nggak akan disambut. Ada nasihat nggak akan didengerin. Kalau ada bara api, masih ada titik apinya, ditiup akan membara kembali. Tapi kalau sudah tidak ada titik api, menjadi abu, ditiup akan berterbangan dan semakin menjauh. Itulah hati manusia, kalau masih ada titik khair di hatinya, dinasihati akan semangat kembali. Tapi kalau tidak, dia akan semakin menjauh. Karena itu kita lihat sudah tidak condong lagi, tidak tertarik lagi untuk mempelajari sirah daripada salafus soleh. Dia lebih bangga dengan teori-teori daripada orang-orang kufar, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang di luar Islam. Tapi salafnya sendiri nggak tertarik. Bagaimana akhlak mereka, bagaimana semangat mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana kesusahan mereka, bagaimana mereka jadi wali. Nggak tertarik. Alhamdulillah. Bakhti wa ga'zain yom ahli sudurur rijal, kata Habib Ali. Keberuntungan kita ini sudah luar biasa loh. Loh, datuk-datuknya ini adalah panutan-panutan, tokoh-tokoh daripada orang solihin. Hah? Mereka ulama, mereka aulia, mereka atqiya, mereka sulaha. Kalau kita mau pelajari sirahnya Nabi, kita pelajari sirahnya salafus soleh, nggak ada perbedaan, hatta segaris nggak ada, secuil pun nggak ada, torak banan nggak ada. Al-gadam bil gadam. Langkah mereka adalah langkah yang dilangkah oleh Nabi. Akhlak mereka akhlak nubuah dan seterusnya, akhlak nabawiyah. Habib Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus, beliau menyatakan apa? Alimun fadilun abi thumma jaddi hakadha nisbati ilal mukhtari. Saya perlu perhatikan abi jaddi, alim bin alim bin alim bin alim sampai Rasulullah, fadil bin fadil bin fadil bin fadil sampai Rasulullah, wali bin wali bin wali bin wali sampai Rasulullah. Luar biasa. Terus apa kira-kira cita-citanya kita? Kalau sudah mengetahui begitu, wa ana artaji kamithli usuli, aku cita-citaku berharap sama dengan orang-orang tuaku, mewarisi ilmu mereka, mewarisi kewalian mereka, maka mereka mewarisi akhlak mereka, ibadah mereka, dakwah mereka. Dzaka aqsal muna minal ghaffari, itu adalah cita-citaku yang paling tinggi yang aku harapkan daripada Allah yang mengampuni dosa. Sekarang pertanyaannya, ente punya anak 10, ada enggak kira-kira kamu bercita-cita satu di antara anak kamu tadi itu bisa seperti datuknya kamu, mau bangsa apapun kamu? Nggak ada kadang-kadang. Yang ini pingin jadi A, B, C, taib, nggak ada nilainya datuknya kamu di hadapan kamu. Inilah perlunya kita mempelajari sirahnya salafnya kita supaya ada gairah,
timbul kebangkitan dari kita. Saya harus meneruskan. Kalau kita menjadi produk gagal misalnya, kita nggak bisa. Anak kita jangan dijadikan gagal seperti kita. Anak kita jadikan hafizul Quran. Anak kita jadikan alim minal ulama. Anak kita jadikan orang yang hebat. Begitu seharusnya yang ada pada diri kita. Nah, mudah-mudahan insya Allah Allah menyadarkan kita semuanya. Menjadikan kita terbuka hati kita, Allah bimbing ke jalan yang Allah ridhai insyaallah. Amin ya rabbal alamin.